Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang wujud dan sifat benda. Coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kamu, seperti ada di sekitar kelas ini. Ada apa aja? Ada meja, ada papan tulis, ada pulpen, ada pensil, ada buku, dan lain-lain. Setiap benda yang kamu amati memiliki wujud benda. Nah, wujud benda ibu bagi menjadi 3, yaitu benda padat, lalu benda cair, yang ketiga ada benda gas. Ibu akan menjelaskan tentang sifat atau ciri-ciri benda padat agar kalian tahu benda apa saja yang memiliki wujud benda padat. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Coba kita perhatikan pensil, pulpen, spidol yang ibu pegang. Lalu ibu akan memasukkannya ke dalam gelas. Apakah pensil ini dan spidol ini akan berubah? Tidak kan? Nah, berarti pensil, spidol, pulpen termasuk benda? Ya, termasuk benda padat. Lalu meja. Apakah jika kita pindah ke luar ruangan, apakah meja itu akan berubah? Tidak, meja bentuknya akan tetap tidak berubah ya. Jadi meja, kursi, penghapus, pulpen, pensil, buku, dan lain-lain atau papan tulis jika dipindahkan ke dalam tempat yang berbeda tidak akan berubah. Berarti benda-benda tersebut termasuk ke dalam benda, ya, termasuk benda padat. Yang kedua, sifat benda padat atau ciri-ciri benda padat yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya kayu merupakan benda, ya, merupakan benda padat. Jika kita memotongnya, membentuknya seperti meja, maka kayu tersebut akan berubah bentuk menjadi meja. Ada juga tanah liat. Nah, tanah liat merupakan benda padat. Jika kita tekan-tekan, kita bentuk menjadi sebuah vas bunga, maka wujudnya juga akan berubah. Jadi benda padat dapat berubah, namun dengan cara tertentu. Benda padat itu ada yang lunak, ada juga yang keras. Seperti benda lunak itu ada apa aja tadi yang sudah ibu sebutkan? Ya, tanah liat. Lalu apa lagi? Plastisin. Nah, dapat digenggam namun teksturnya lunak. Itu merupakan benda padat. Nah, benda padat juga ada yang berubah bentuk menjadi cair dan gas. Contohnya seperti apa? Seperti es batu. Jika kita diamkan di dalam keadaan panas atau cuaca yang panas, maka benda padat atau es batu tersebut akan mencair. Lalu benda padat juga dapat berubah wujud menjadi gas, yaitu seperti apa? Ada yang tahu saja? Contohnya seperti kapur barus. Kapur barus itu dapat berubah jika kita diamkan di ruangan atau di lemari pakaian ya biasanya ya. Nah, lama-kelamaan dia akan berubah menjadi gas. Lalu yang kedua, ibu akan menjelaskan tentang sifat benda cair. Sifat benda cair yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Jika kamu menaruh air di dalam gelas dengan bentuk bulat, maka airnya akan berubah atau mengikuti wadahnya seperti yang ibu bawa ini. Jika kalian mempunyai gayung dengan bentuk love atau bentuk kotak bulat, maka bentuk air akan berubah mengikuti wadahnya. Lingkungan sekitar, coba sebutkan benda cair yang kalian temui. Yang pertama ada air, madu, oli, lalu apa lagi? Dan juga bensin. Sifat benda cair itu tidak dapat digenggam. Yang ketiga, dapat berubah wujud menjadi padat dan juga menjadi gas. Contohnya, benda cair berubah menjadi padat yaitu jika kalian memasukkan air ke dalam kulkas selama beberapa jam, maka akan berubah wujud menjadi benda padat yaitu es batu. Jika kalian mempunyai parfum atau minyak kayu putih, maka jika kalian membiarkannya dalam keadaan terbuka, lama-kelamaan akan habis menjadi gas. Yang ketiga, ibu akan menjelaskan tentang sifat benda dari benda gas. Yang pertama, bentuk dan volumenya berubah.
Bentuk dan volume benda gas akan berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Misalnya, seperti kita meniupkan balon. Jika kita meniupkan udara ke dalam balon dengan bentuk yang berbeda, maka bentuk dan volume udara akan berubah-ubah bentuk sesuai dengan bentuk balonnya. Sifat yang ketiga yaitu benda gas akan menepati segala arah. Jika kita meniupkan udara ke dalam balon, maka udara akan menepati ke segala ruangan. Jika kita meniupkan udara ke dalam balon terus-menerus, maka balon tersebut akan membesar. Benda gas ini tidak dapat kita genggam ya, namun bisa kita rasakan seperti angin, udara, dan asap. Contoh benda gas berubah wujud menjadi cair yaitu pada embun di pagi hari. Itulah penjelasan tentang wujud benda dan sifat bendanya. Semoga penjelasan dari Ibu dapat bermanfaat dan dapat dicerna dengan baik. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar di rumah ya anak-anak. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.